yuk, senang sekali gitu ya, kita bersilaturahmi. Dan salah satu yang tidak bisa tergantikan juga selain tadi kreativitas dan inovasi adalah kewirausahaan, jiwa berwirausaha, jiwa kreativitas, mau berwirausaha, mau menciptakan sebuah produk, mau memasarkan, gitu. Kalau di sini yang datangnya Bapak Ibu yang sudah memiliki sebuah produk atau UMKM, di sini kita akan bahas tentang digital marketingnya, yang mana zaman sekarang tinggal pencet-pencet, jadi gitu ya. Kalau zaman dulu kalau kita mau bikin nasi, zaman uyut saya harus pakai asupan dulu, diasur-asur, dinahawu gitu ya. Kalau melihat repot banget bikin nasi. Kalau sekarang mah kan pencet, colokkan, pencet jadi. Itu adalah hayalan nenek saya zaman dulu. Nenek saya selalu cerita dulu waktu saya kecil. Nek, kapupur mama selalu berhayal katanya. Meni hoream nyamuk teh meni hoyong, jangan nyamuk teh ujung-ujung jadi dicolokkan karena bilik. Bener, dicolok dina bilik kan enak cuma tembok. Jadi nasi pencet aja itu. Itu adalah hayalan yang benar jadi kenyataan. Dan kita nggak tahu 10 tahun ke depan dan 20 tahun ke depan itu kayak gimana. Buat nanti mobil itu terbang, motor itu terbang gitu ya, jadi macetnya di luhur itu di angkasa itu bapak. Kita kan nggak tahu. Itulah berkembangnya cepat. Di sini digital marketing itu banyak sekali space-nya, uangnya, ada branding, ada sosial media, ada content marketing, email marketing, banyak sekali, ada SEM dan lain-lain. Next aja nih, kita akan lebih ke spesifiknya, itu Bapak Ibu biar nggak ribet gitu ya. Nah sih digital gitu, digital itu teknologi Bu. Digital itu adalah sebuah teknologi, marketing itu adalah sebuah pemasaran. Dimana ketika Bapak Ibu kalau punya produk, coba deh Bapak Ibu pasarkan produknya itu dengan menyambungkan, menghubungkan teknologi zaman ayeuna lagi musim-musimnya, yaitu pakai gadget, pakai HP dan banyak medsos. Pada punya kan HP, ada kan pasti Facebookan, kelihatan ya, ibu-ibunya suka selfie, Facebookan, status gitu ya Bu ya. Bapak Ibu pasti, saya juga sama, semuanya selfie. Status, tadi kan pas baru masuk langsung selfie, status, seminar bersama Ibu Lanti, gitu ya, langsung status, digital marketing. Nah, ketika kita punya HP, alangkah baiknya kalau kita pun mampu memanfaatkan handphone ini, gadget ini, kepada hal-hal yang bisa menghasilkan juga, membuat sesuatu yang membuat kita itu menjadi penduduk yang produktif. Karena salah satu syarat negara maju, kita kan negara udah berkembang kayak dari zaman Abi SD sampai ke ayeuna Abi dosen. Indonesia itu negara berkembang, gitu ya. Karena apa? Karena berat. Salah satu syarat negara maju adalah penduduknya harus aktif. Jadi tidak yang pasif ya. Jadi walaupun ibu-ibu misalnya ibu rumah tangga sambil rariweuh ngurus anak dan lain-lain, sama lah ya rariweuh namanya emak-emak ya Bu ya. Tapi kita masih tetap bisa melakukan pemasaran atau produktif. Kita bisa menjadi ibu yang produktif dengan melakukan penjualan atau promosi lewat HP. Ada yang suka nawarin di status marangga ya cireng buatan Abdi. Ada kini sebelah gitu ya Pak? Ada ya. Nah itu adalah secara sederhana Bapak Ibu menggunakan digital marketing gitu. Ya, secara sederhana sekali. Next, gitu. Jadi bahwa pemasaran digital ini sangat menarik. Kenapa menarik? Karena ini efisien sekali, tidak konvensional. Kalau zaman dulu, mun memasarkan ya ibu, menurutnya mun hoyong ibu kata tangki ibu nu jarak na 1 kilo, kudu mapah heula, dipak motor ngeng nawisan. Ieu bade tiup, ieu bade opak. Kalau sekarang enggak. Status, aja nyampe sampai ke Jakarta, ke Papua udah nyampe, ke mana-mana nyampe. Kenapa? Karena efektif dan efisien. Itulah tujuan dari sebuah teknologi. Itulah tujuan adanya sebuah internet dan jaringan. Jadi nyampe ibu dagang ayeuna di bumi bari misalnya bari ngelongan si ade ya, atau sambil masak, kala-kala sambil masak update dulu, yuk. Biasanya digital itu Bu. Tapi bagaimana caranya sih kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik dan benar? Karena memang kalau ngobrol itu gampang gitu ya, ibu mama ini gampang ngobrolnya sih. Karena harus ada konsistensi.
harus ada caranya. Itu di sini digital marketing adalah upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha. Anggap Bapak Ibu misalnya pelaku UMKM, pelaku usaha dan mengkomunikasikannya. Next nih, biar cepat. Oke, next lagi ini udah. Nah, oke, seni digital itu adalah berubah-ubah per tahun. Per tahun itu akan semakin berkembang. Namanya teknologi itu berkembang cepat. Dilihat 2009 yang menggunakan masih di 2000-an sampai di akhir 2014 6.000 lebih, dan sampai sekarang itu sudah 2023, otomatis pertumbuhan digital marketing akan berapa 3 kali lipat dari ini, ya, akan 3 kali lipat dari ini. Yang mana tadi berawal dari lini masa pemasaran digitalnya itu dari zaman dulu adanya telepon, gitu ya, adanya radio awal-awal mah, terus tahun 50-an ada TV, di tahun 80 ada komputer, tahun 95 baru ada internet taunya anu lola ya, anu baru datang ke jembatan baru ada sinyal gitu. Zaman dulu makanya kalau zaman sekarang kan di sini aja ada sinyal gitu ya. Sampai tahun 2023 sekarang ada media sosial. Ada media sosial. Nah, yang harus kita tahu ketika misalnya, Bu, ada pertanyaan misalnya, saya punya produk nih compring, pengen pakai digital marketing, ulah teori-teori liur, teori-teori mana? Iya, memang. Kita langsung prakteknya kayak gimana gitu ya. Itu harus ada plan-nya, harus ada rencananya. Makanya saya di sini dituliskan adanya digital marketing plan, rencana. Ini compring. Apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Yang harus Bapak Ibu lakukan ada 3 plan, 3 rencana. Yang pertama itu harus ada awareness, kesadaran apa? Jadi kumaha carana Bapak Ibu bisa membuat orang-orang sadar, memberikan kesadaran orang-orang sekitar atau masyarakat tentang produk Ibu. Jadi sadar Bapak compring Ibu Nenah, mohon maaf misalnya. Jadi orang-orang harus tahu dan sadar bahwa ketika orang nyebut compring, yang ada di ingatannya itu Ibu Nenah. Enak ngerekes Ibu Nenah nawe kebayang gitu ya. Bapak sedih. Yang kedua, harus ada engagement, harus ada interaksi. Kalau Bapak Ibu punya compring tadi, ari diem-diem wae mah nggak ditawarin, nggak dikomunikasikan, nggak dibicarakan ke orang, nggak diinformasikan, nggak diinteraksikan, siapa yang mau tahu gitu ya, siapa yang mau belinya gitu ya. Maka harus diinteraksikan, jangan malu-malu. Kita itu halal Bu, dagang itu halal, kita nggak lagi nyuri, nggak lagi nipu, nggak lagi nyopet, karena kita beretika dagangnya, nggak nipu gitu kan, sesuai harganya dan lain-lainnya dan berkualitas gitu kan. Itu harus ada interaksi. Dan yang ketiga harus ada konversinya, yaitu ada penjualan. Dari 3 ini maka tercetuslah sebuah saya kasih harus ada konten. Karena digital itu harus punya konten. Kalau ibu bapak nggak punya konten, bingung. Konten itu adalah suatu suatu usaha untuk membuat produk ibu dikenal dengan membuat cerita, video, iklan, foto, dan lain-lain. Jadi perlu ada kontennya. Jadi kontennya itu misalnya cerita tentang compring Ibu Nenah tadi. Ada kontennya. Di video Ibu Nenahnya lagi deg-degan, bukan iris-iris apa sih? Compringnya dari apa sih? Dari sampe gitu kan. Itu ada kontennya. Di-upload di media sosial. Nah, saya mau tanya, Bapak Ibu ada yang punya Facebook? Wah, punya. Ada yang punya Instagram? Punya. Ini yang muda-muda ini. Yang belakang pasti Bapak Ibu juga sama. Ada yang punya TikTok? Kalau yang di depan mah sudah pasti, sudah terlihat dari senyum-senyumnya. Nanti follow ya. Nanti follow. Iya, itu bisa kita gunakan. Next, itu bisa kita gunakan untuk membangun personal branding, produk branding Ibu. Personal produk branding compring tadi dibangun dengan menggunakan media sosial tadi. Itu. Karena salah satu
digital marketing itu tadi ada SEO, ada apa banyak. Salah satunya adalah media sosial. Salah satu yang digunakannya. Dan ini sangat mudah dan gampang. Nggak harus bayar dan lain-lain, gratis. Kalau pakai Facebook Ads, TikTok Ads, Instagram Ads itu kan berbayar, gitu ya, berbayar. Tapi ibu bisa bagaimana caranya biar viral, gitu ya, secara gratis mempromosikan combriknya, itu tadi dengan media sosial. Tapi utamanya harus ada konten. Ibu harus punya cerita, harus punya video yang bisa menggugah orang. Ya tadi rasa simpatiknya itu tersentuh, kayak tertarik gitu, kayak iya ya, gitu ya. Kayak tadi kalau misalnya combring Ibu Nena, Ibu tinggal ceritakan bahwa combring ini dibuat dengan memberdayakan penduduk lokal sekitar, mempekerjakan penduduk lokal yang tadinya tidak memiliki mata pencaharian, jadi bekerja. Ibu benar-benar membuka peluang pekerjaan. Kan salah satu UMKM itu dikatakan sebagai pahlawan ekonomi, UMKM, gitu kan? Karena 99% mata pekerjaan itu terserapnya oleh UMKM. Makanya harus tercetus ada mau keinginan membuka sebuah peluang usaha, harus kita harus mau. Ya, next. Ketika ibu sudah membuat konten tadi dengan menggugah cerita, maka ibu bisa menjangkau pasar target yang lebih luas. Ibu bagikan di TikTok, ibu bagikan di Facebook, ibu bagikan di Instagram, gitu ya. Itu berawal dari sebuah konten. Nah, ini akan lebih murah, akan lebih efektif, nggak bayar. Karena apa? Karena memang keseharian kita semua zaman sekarang makan dikit-dikit cekrek status, kalian kan dikit selfie status. Ketemu bapak dan ranggil, bapak cekrek status. Ketemu bapak ini, semuanya gitu ya. Jadi kan zaman sekarang itu emang udah yang biasa aja gitu. Ini kita semua udah bisa, udah mampu. Tapi bagaimana caranya kita membangun pola pikir supaya kita bisa menggunakannya kepada yang lebih hal-hal yang lebih bisa membawa keuntungan untuk kita. Next nih. Di sini ada beberapa jenis tadi digital marketing. Next. Yang pertama ada website. Bapak Ibu kalau misalnya sulit tadi untuk membangun website, kalau pelaku UMKM, kalau dia misalnya berani, harusnya dia konsisten. Apalagi kalau misalnya yang muda-muda lah ya pelaku UMKM-nya, dia harus berani menggait anak muda untuk menciptakan website, untuk membuat web dan menceritakan tentang produknya. Gitu. Harus berani membayar dan menggaji dia untuk apa? Supaya produknya dikenal. Kalau misalnya nggak mau berani kelangkah, nggak mau berani bayar orang yang ahli IT, kayaknya nggak berkembang, gitu ya. Itu pun kalau mau, itu kalau berbayar. Nanti kita cerita yang gratis-gratisnya. Next, yang kedua ada search engine optimization. Di sini, gimana caranya biar produk Bapak Ibu dikenal? Ketika di Google itu ada pencariannya. Jadi kayak membuat tulisan-tulisan tentang produk ibu dan lain-lain dimasukin ke Google. Jadi ketika nyari tadi combring Ibu Nena, langsung klik ada combring Ibu Nena adalah combring ya. Jadi ada ceritanya. Itu Bapak Ibu bisa minta bantuan ke anak-anak atau ke orang-orang yang memang jago IT tadi. Untuk apa? Untuk membuat sebuah tulisan atau ulasan cerita. Gitu, di-upload di Google. Next lagi ada search engine sama di Google dicari, next lagi, kita. Nah ini adalah sosial media marketing dan ini adalah yang termurah dan yang tergampang, termudah, tergampang, oke? Yang mana tadi, next. Kita pertama membuat sebuah video dari produk tadi, seperti apa dan bagaimana videonya. Untuk mengenalkan produk yang nantinya ditaruh di media sosial. Yang mana videonya cukup satu aja Bu, cukup satu. Bapak bikin video satu dengan tadi kontennya dipastikan, ceritanya sudah dipastikan seperti apa. Nanti diunggah ke TikTok, diunggah ke Instagram, diunggah ke Facebook. Videonya satu tapi diunggahnya kemana-mana. Tapi ini harus konsisten. Harus berkelanjutan, kalau sekali mah udah nggak bakalan bisa. Makanya Bapak Ibu kalau misalnya mau
menggait anak-anak muda, harus memperdayakan anak-anak muda, gitu. Atau anak-anaknya, atau saudara-saudaranya. Gak apa-apa, saudaranya misalnya jauh ada di sana, di Ciamis, gak apa-apa. Dan zaman sekarang mah canggih, gitu ya. Ngebantuinnya dari sana Bu, dari Ciamis gak apa-apa. Walaupun ibu bapak produknya di sini, saudaranya ada di Ciamis, neng pangiklan dan iya gak bisa sama aja bisa, gitu. Tapi saya rasa pastinya bapak ibu di sini bisa bikin video. Next, bikin video sebuah konten dengan konsisten, bernilai dan menarik. Terutama ada menarik bapak ibu. Kita nomor hiji nama enggak, kalau enggak menarik mah kita tidak akan dilihat, tidak akan dilirik. Jadi gimana caranya menarik, gitu ya? Kalau email marketing ini lebih ke bikin email susah lah ya, next aja kita memanfaatkan next lagi media sosial. Di situ ada next terus. Nah, bagaimana sih cara memulainya? Awalnya adalah Bapak Ibu menyiapkan alat dan media pemasaran. Alat dan medianya disiapkan. Ibu udah punya akun Facebook? Udah? Sudah. Udah punya akun Instagram? Sudah. Ini kalau misalnya belum, para pelaku UMKM ini harus dibantu oleh kakak-kakak KKN dibikinin akun. Nanti minta bantuan, Neng, ibu punya coprik, pangadamel kan akun kayak gaduh IG, kayak gaduh Facebook, kayak gaduh TikTok. Nah nanti dibikinin, tolong minta bantuan tuh ke KKN. Nanti diajarin ibu motonya gini, nanti uploadnya gini. Itu kalau bisa itu ajarin. Itu salah satu bentuk pengabdian. Ya, tolong dibantu. Jadi kalau misalnya di sini ada 12 UMKM, itu sama Neng itu datengin satu-satu, ibu udah punya medsos apa aja, ajarin kayak gimana. Ya, yang pertama. Yang kedua, siapkan konten menarik. Kontennya mah ibu lagi ngapain aja, ibu lagi tadi motong apa, tapi yang bagus. Foto, video, dan zaman sekarang pasti para liter lah. Anak-anak bapak ibu misalnya atau saudara atau apa minta bantuan, bikininlah video ibu dia nuju ngerendos cabenya atau apa. Nah itu masukin aja ke IG terus-terusan, karena jika konsisten lama-lama kalau setiap hari itu pasti akan terlihat lagi. Di mana atau Itek pakai si pakarnya itu kan Desa Sukanagara. Jadi ketika orang ngeklik di IG, TikTok atau apa Facebook Sukanagara, itu yang muncul UMKM-nya. Itu nanti muncul. Pertama, nanti copriknya atau apanya itu akan muncul. Gitu. Jadi jangan sampai kalau zaman sekarang itu kalau teknologi jangan sampai kalau misalnya saya ke IG klik Sukanagara gak ada satupun akun. Kalau bisa Sukanagara itu muncul langsung makanan khas tradisionalnya. Nanti Neng kakak ini bantu nih biar gimana caranya Sukanagara itu di medsosnya itu muncul. Ketika saya klik di medsos IG itu harus muncul foto-foto tadi makanannya, ya UMKM-nya. Bisa kan? Gimana? Bisa dibantu? Bantu ya? Dibantu nanti gimana caranya biar muncul, ajarin. Oke. Kemudian setelah diunggah, Bapak Ibu bisa bergabung dengan forum marketplace. Oke, itu mah nanti lah ya. Next kita cari yang mudah-mudah aja. Oke. Di sini tujuannya digital marketing itu kan adalah membuat tertarik, gitu ya. Orang itu tertarik. Gitu. Gimana caranya tertarik? Maka next nih ada 10 bukan jangan ini yang gratis langsung sih. Oke. Di sini ada trik 10 tips promosi untuk produk kuliner. Karena saya dengar di Sukanagara ini produknya kuliner semua, benar nggak? Kuliner semua, betul ya, Bapak Ibu kuliner. Di sini ada 10 trik bagaimana kita menggunakan digital marketing, menggunakan media sosial, salah satu yang masuk ke dalam digital marketing. Tipsnya untuk produk kuliner. Yang pertama adalah produk yang wow. Produk yang wow itu adalah kita harus menciptakan, membuat produk kita itu terlihat wow oleh orang lain. Jadi kita kudu bikin cerita, makanya bikin ide-ide yang bikin tadi copring ibu nenah Tea gitu ya. Nah itu kan harus terlihat wow. Dengan cara apa? Dengan menggugah cerita yang membangun cerita yang menggugah. Kita tuh harus mengangkat rasa simpati dan empati orang-orang. Penasaran, tuh Pak, penasaran. Aduh, ya teh, kumaha
cerita ibu nenah teh kelak. Misalnya ceritanya itu berawal dari kehidupan saya, kata Bu Nenah ya, misalnya kehidupan saya yang ketika itu di tahun 2020 terkena pandemi COVID, suami saya di PHK dan lain-lain, sehingga saya mencoba membuat combro itu, atau saya memberdayakan orang-orang sekitar saya yang berawal tadinya mereka saya kasih per hari hanya Rp5.000 dan alhamdulillah sekarang saya bisa menggaji mereka Rp20.000. Itu adalah sebuah cerita yang bikin orang, wah Ibu Nenah luar biasa ginian, gitu kan? Itu adalah cerita yang menggugah. Jadi gimana caranya ketika udah ada produk, maka ibu kudu bikin cerita, membuat produk ibu wow gitu ya, bikin terserah ceritanya mau gimana pun itu mah sesuai dengan basicnya, sesuai dengan basic ibu kayak gimana ceritanya lah, gitu. Biar orang ngeh terhadap produk ibu. Yang ketiga, ibu bisa berkolaborasi, bapak bisa berkolaborasi dengan KOL atau influencer untuk endorse. Kalau misalnya nggak ada influencer atau nggak ada yang bisa endorse, ibu bisa gunakan siapapun yang di sekitar ibu yang kira-kira viral. Zaman namanya ada ibu-ibu yang cablak, kan biasanya viral ya bapak yang seperti ini. Ada nenek-nenek yang joget. Ini yang viral. Gimana caranya ibu bisa melihat sesuatu yang interest yang kira-kira bikin viral? Gitu. Misalnya tadi yang makan combring ternyata nenek-nenek bisa mampu, apalagi yang muda-muda misalnya, gitu ya, hibu atau bikin apa lah. Jadi harus ada orang yang mau mengiklankan produk ibu untuk difoto, untuk di video, untuk diunggah ke dalam media sosial yang bikin orang tertarik, gitu. Ya, silakan. Atau sama bapak kepala desanya, misalnya saya bapak kepala desa di Sukoharjo sangat mendukung UMKM ini karena dengan itu diunggah ke video. Nanti pakai tagar Sukoharjo nanti kan langsung kelihatan di IG Sukoharjo langsung bapak muncul sama foto brand produk-produk bapak dan desa bapak. Itu harus gitu. Biar apa? Biar dikenal Sukoharjo-nya. Nanti orang-orang penasaran. Pasti otomatis kalau Sukoharjo di mana? Otomatis mereka akan googling, akan cari tahu Sukoharjo di mana gitu. Itu adalah secara otomatis. Ya. Kemudian bapak ibu harus mengoptimasi WA bisnis. Jadi WA harus dipakai untuk bisnis. Ya, chatannya di status gunakan untuk bisnis gitu ya. Bikin konten tadi. Contohnya kalau bapak ibu yang sering menggunakan TikTok atau Instagram, ada sambal atau sajodo snack. Teteh kakaknya tahu nggak sambal ya? Sama sajodo snack itu kan biasa aja ya, biasa aja. Padahal itu biasa aja, sambal biasa aja, sajodo snack biasa aja. Tadinya ibu juga nggak ngeh karena setiap hari mereka, bukan setiap hari, satu hari per jamnya itu mereka bikin upload lagi. Ibu sampai puyeng. Kita kayak yuhuai, kan sajodo snack yang naon gitu kan. Jadi akhirnya lama-lama viral karena apa? Karena yuhuai yang lewat gitu ya. Upload lagi sampai sekarang viral. Padahal itu snacknya biasa aja gitu ya. Snack-snack biasa, tapi viralnya luar biasa karena apa? Karena konsisten. Mereka nggak yang udah pantang menyerah, udah sekali udah nggak gitu. Sehari itu bisa berkali-kali gitu. Sehari berani berkali-kali upload gitu, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan strategi kontennya, strategi konten yang amati, ATM, tiru, modifikasi. Kan bingung bikin konten, ibu bisa lihat-lihat konten orang dulu gitu ya. Amati, tiru, modifikasi tempatnya tuh namanya apa, silakan. Kak, neng saudara ibu atau neng KKN, neng ibu teh produk itu hoyong padamel ke iklan, namun ada bapak ibunya, mau ada neng KKN bikinin video gitu loh. Iklan tadi dengan ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah kayak gini videonya, misalnya bapak ibu tertarik salah satu video iklan. Atau bisa ATP, amati, tiru, plak sama gitu sampuran tiru pisan ya, tidak dimodifikasi. Kalau amati gitu ya, modifikasi dan inovasi. Jadi yang bagus itu adalah amati ku ibu bapak, ayah iklan teh, bagus iklan teh, cik wah modifikasi, dimodifikasi jadi ini, diinovasikan, digabungkan dengan ini, itu akan lebih baik, itu akan kreativitasnya itu akan lebih muncul gitu. Itu kenapa harus seperti ini wayahna? Karena memang harus seperti ini ketika kita mau membangun sebuah brand
Jadi harus mau, jangan berdiam aja. Jadi kalau udah punya produk, ya lakukan, jangan berdiam diri, jangan diam di tempat. So, mangga Bapak Ibu bikin, beda zaman sekarang, mah gitu kan? Ya, yang biasa-biasa, yang nenek-nenek oke, gini meni viralnya di TikTok teh, zaman sekarang mah gitu ya. Asal apa? Asal dia konsisten. Gini ada ibu-ibu yang hayu, mertua, nanti cenah galak apa cerewet apa, si mertuanya tuh sampai viral gitu kan? Itu karena konsisten terus. Di-upload si mertua lagi amak-amakan pengennya, mertuanya tuh lagi ngambek ke menantunya. Itu karena konsisten. Nah produk ibu pun sama, produk ibu bapak akan viral ketika konsisten, mau memperkenalkan, ada niat. Jadi yang paling penting itu adalah niatnya dulu. Mau nggak sih produk bapak ibu dikenal? Mau nggak sih produk UMKM desa ini mau dikenal nggak sih? Kalau misalnya mau dikenal, ya ayo kita harus bareng-bareng gitu ya. Nggak bisa misalnya hanya UMKM sampai diserahkan ke UMKM-nya, nggak bisa. Kalau misalnya mau dikenal bareng-bareng, so ayo kita bareng, kita remukan, kita bikin, kita bareng-bareng bikin videonya apa aja. Nanti sama bapak kepala desanya di shoot, ini produknya ini, nah itu kan lebih bagus. Gitu. Apalagi kalau desanya sudah punya medsosnya. Desa ini Pak sudah punya medsosnya? Sudah ya? Nah itu lebih gampang dimasuk-masukin video dan lain-lainnya. Itu akan lebih mudah. Ya, TikTokannya secara terus-terusan diupdate, reelsnya diupdate gitu ya. Terus harus aktif dalam komunitas. Bapak Ibu jangan pernah malu-malu. Komunitas. Jadi satu kecamatan mungkin kan ada beberapa desa ya. UMKM-nya apa aja? Kita nanti harus ada kayak pertemuan setiap hari, misalnya 1 bulan sekali pertemuan. Itu kita saling promosikan. Nanti kamu promosikan produk saya produk saya. Jadi sama-sama. Jadi sama-sama itu harus berkomunitas, harus bareng. Jadi kalau nggak punya produk, jangan diem aja gitu. Harus maju, harus melangkah, harus ada kemauan. Kata saya, ketika ini sudah berjalan, ketika ini sudah terbiasa, itu akan tampak mudah. Karena nggak usah pergi kemana-mana. Ibu bapak tinggal maunya upload, upload. Ini tadi untuk di awal memang harus punya niat di awal gitu. Ya harus ada niat yang benar-benar dari dalam diri. Oh, produk saya harus viral, produk saya harus dikenal, Sukanagara harus viral, UMKM-nya harus maju gitu ya. Nah itu. Oke. Terus jangan malu tadi siapkan profilnya. Kalau Sukanagara berarti profilnya apa? Kalau misalnya UMKM-nya produk apa? UMKM ini profil fotonya ini disiapkan sebagus mungkin. Terus linknya siapkan gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau ngiklan pun nggak yang terus-terusan, misalnya mau ngiklan itu harus ada link. Jadi tinggal ngirim link, klik link, langsung terceritakan Desa Sukanagara dengan UMKM ini, langsung terceritakan dengan klik link. Jadi harus bikin dulu websitenya tentang Desa Sukanagara dengan seluruh hal-hal yang menceritakan tentang kondisi desa ini, UMKM ini dan lain-lainnya. Gitu ya Bapak. Kemudian harus berkolaborasi tadi sesama brand di satu kecamatan. Ada produk apa aja gitu ya, saling berkolaborasi, saling mempromosikan gitu. Kemudian kan biasanya kalau di daerah saya di Panembahan selalu ada lomba-lomba. Di sini ada lomba-lomba nggak Pak? Kayak lomba nasi tumpeng kayak gitu ya, lomba-lomba. Nah itu ketika lomba, Ibu harus selalu ikut. Tapi tujuannya adalah untuk memperkenalkan produk Bapak Ibu. Gitu. Ketika lomba-lomba silakan ikut, tapi dengan tujuan memperkenalkan produknya. Gitu. Kalau ikut lomba-lomba, kalau menang itu bonusnya. Gitu. Kalau lomba berarti di sini nasi kuning, nasi tumpeng, produknya itu harus ada. Tuh foto produknya, nyata comring Ibu Nena. Tetap ada comring. Di sini nasi kuning. Di sini support by comring Ibu Nena. Jadi comring Ibu Nena itu benderanya itu harus dikibarkan, dibawa kemana-mana. Ibu mau kemana, mau rapat ke Ciamis, mau rapat ke sana, mau rapat ke SMP, kemana-mana, bebekal compring Bu, gitu ya. Promosikan, gitu ya. Compring gratis kan, kalau bisa mangga, cara ini itu adalah cara yang langsung, memasarkan secara langsung. Siapa sih yang nggak mau digratisin gitu ya? Gratis, ayo ya, gitu kan. Nah, bawa gitu ya. Itu mangga kalau rapat ke SD, ke PAUD sambil nungguin anak-anak atau apa, itu harus dibawa. Dan Ibu harus siap nih di HP kan
kan HP dibawa kemana-mana. Di HP ini harus siap tadi foto tentang compring-compringnya ada, komplit. Ibu lagi makan testimoni compronya ada. Yang tadi dikasih gratis, Bapak Kepala Desa dikasih gratis video. Apa mama cobain compreng Abi di video. Terus bisa kan gitu. Update terus. Hari ini video Bapak Kepala Desa makan compring. Besoknya misalnya Bapak Bapak sekresnya, besoknya Bapak Kapolseknya, terus aja. Nanti lama-lama orang yang lihat status ibu penasaran, dia compreng ibu nenah teh gitu kan. Iya, itu apa? Karena konsisten kan ada yang kemauan. Iya, seperti itu ya. Nah, itu aktif dalam berbagai pemerintahan dan door to door. Door to door itu kayak tadi, kemana-mana Bapak Ibu bawa produknya, kibarkan bendera produk Ibu Bapak, so konsisten, jangan pernah malu untuk menawarkan, gitu ya. Secara medsos aja nggak malu, apalagi secara langsung, gitu langsung tawarkan. Sok pakai ngisi-ngisi canda ke rumah siapapun, silahkan tawarkan, berikan testimoni, video upload, ayah neng gelis nungalangkung, cobian dicopring ibu. Nah, ini rada pantes sih kan di video gitu ya, sauran. Neng iya cobian neng, biasanya kan harerang sakarada di like-nya banyak gitu kan, senyum bapak tuh. Ya kan biasanya gitu. Jadi gimana caranya membuat produk ini menarik gitu, menarik. Sehingga orang itu tertarik dan mau mencoba membeli produk ibu. Ya, next. Berapa menit lagi? 20. Soalnya ini 50 menit, Bapak dibagi dua sama yang keuangan ya. Kalau digitalnya tadi saya secara keseluruhan seperti itu. Intinya adalah niat bahwa Bapak Ibu harus mau mengibarkan bendera produk Bapak Ibu dengan tadi konsisten memasukkannya ke dalam media sosial. Jangan malu-malu. Untuk nextnya adalah tentang bagaimana tadi kalau sudah ada produk, sudah dipromosikan, sudah banyak yang beli, tapi liar, bikin laporan keuangan, tekor deui kudu kumaha gitu ya. Pencatatan pembukuan pembeliannya gimana gitu kan. Kadang ada yang bingung gitu. Nah, nanti itu akan langsung lanjut saja dibahas oleh Bapak. Silakan kepada Bapak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sukanagara dengan jajarannya, yang saya hormati Koramil dari Kapolsek, dan juga yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Kuningan, dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta seminar pada siang kali ini. Alhamdulillah saya kebagian sesi yang kedua. Untuk yang sesi kedua ini biasanya waktunya sudah makan banyak, jadi tinggal sedikit lagi ya. Nah, tadi berkaitan untuk materi yang kedua ya, tentang tadi ada digital finance ya. Finance berarti berhubungan dengan keuangan. Tentu kalau keuangan itu sudah menjadi kegiatan sehari-hari ya Bapak dan Ibu-ibu ya. Apalagi saat ini, apalagi saat sekarang ya, sudah dari semenjak kecil ya, anak-anak sudah mengenal dengan namanya uang ya. Baru 2 tahun, 3 tahun sudah minta jajan ya, sudah belajar kan tentang keuangan ya. Tapi nanti bagaimana cara mengolah keuangan tersebut ya. Karena apa? Karena untuk saat ini ya, banyak UKM itu tidak bisa bertahan lama ya. Banyak UKM yang yang gulung tikar, hanya banyak yang ikut-ikutan saja gitu ya. Ya karena apa? Ya banyak kelemahannya ya, selain dari strategi pemasarannya yang kurang, itu dalam pencatatan pembukuannya ya. Karena banyak UKM atau usaha yang menengah ke bawah itu jarang melakukan pencatatan keuangan atau transaksinya tidak ada, bahkan tidak ada laporan keuangannya ya. Nah, kemudian
banyak juga keuangannya itu yang bercampur dengan keuangan pribadinya. Jadi antara keuangan untuk usaha dicampur dengan pribadi, ya. Ada orang misalkan bapak-bapak jualan bakso cilok, ada anaknya, Pak minta jajan, nah uangnya dari usaha tadi dagang, sehingga terkadang tidak terhitung, ya, tidak tercatat. Itu banyak yang kelemahan-kelemahan kita memang seperti itu, ya. Bahkan tidak hanya di segi sektor usaha saja, mungkin dari kehidupan kita sehari-hari terkadang kita jarang melakukan pendokumentasian, ya. Berbeda mungkin seperti orang di luar negeri, ya. Dokumentasi itu sangat penting sekali, tapi di kita itu dokumentasi itu terkadang kurang diperhatikan, ya, pendokumentasi. Bahkan kan banyak sejarah negeri ini ternyata ada di mana, adanya di Belanda misalkan, ya, karena di sana dirawat. Sedangkan di kita banyak peninggalan itu yang dirusak oleh orang-orang kita sendiri, gitu kan. Itu salah satu bentuk pendokumentasian. Tapi untuk pendokumentasian sekarang itu tentang wirausaha UMKM, ya. Nah, di sini ada tentang pembukuannya, ya. Nanti apa sih pembukuan itu? Dan kemudian apa, untuk apa? Jadi apa tujuan diadakan pembukuan? Kemudian manfaat pembukuan keuangan. Nanti ada juga 7 pembukuan yang harus diketahui oleh pengusaha, ya, pengusaha khususnya karena ini bentuknya sederhana, jadi nanti sederhana juga, ya. Nah, di sini ada pembukuan menurut Undang-Undang, ya, Nomor 28 Tahun 2007. Ya, pengertiannya pembukuan suatu proses pencatatan. Jadi semua harus tercatat. Kalau dulu dicatatnya di buku, biasanya kan ada, kalau orang tua dulu itu ada buku Pariribon, ya, mencatat aya nu hutang, ya, aya nu beli apa selalu dicatat, ya. Sehingga kalau ada apa-apa, misalkan ada meninggal, oh ternyata dia punya hutang ke si A, si B, si C, gitu kan. Nah, untuk saat sekarang mungkin sudah jarang orang melakukan pencatatan, apalagi hutang. Biasa sok dipohokeun ada hutang mereka, ya. Mudah-mudahan tidak, ya, di sini, ya. Jadi segala sesuatu itu harus tercatat, ya. Untuk saat sekarang kan sudah banyak alat untuk mencatat yang bisa dibawa kemana-mana, yaitu menggunakan handphone. Ya, handphone bisa sebagai alat untuk mencatat berbagai transaksi, ya. Nah, pencatatan dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi meliputi harta. Ya. Untuk harta, apakah Bapak Ibu pernah mencatat harta yang ada di rumahnya? Ada apa saja, misalkan pernah dicatat apa tidak? Ya, itu kan kalau orang yang rajin biasanya dicatat, ya, punya rumah sekian, ya, punya tanah di mana dicatat, punya kendaraan apa, ya. Apalagi kalau pegawai biasanya kan nanti ada laporan, ya, ke LHPN, ya. Ya biasanya kan begitu, ya. Itu dicatat, ya. Tapi kalau di sini yang dicatat adalah hartanya apa? Harta untuk kegiatan usaha, ya. Harta untuk kegiatan usaha, misalkan tadi bisnis apa, ya? Bisnis combring tadi, ya. Untuk bisnis combring itu hartanya itu harus terpisah dengan harta di kehidupan sehari-hari, ya. Harus terpisah. Jadi nanti dicatat untuk misalkan ada apa aja. Untuk harta itu meliputi dari pertama apa? Kas, uang, ya. Uang untuk usahanya jangan sampai tercampur dengan uang pribadi, ya. Bisa saja tercampur tapi dicatat. Jadi ada catatan, ini mah untuk uang combring misalkan, kan gitu, ya. Kemudian ada apa lagi? Ya, misalkan untuk bahan baku itu hartanya. Misalkan combring bahan baku naon sampel, ya, apa? Ya itu berarti kan hartanya, ya. Ada sampel misalkan sabaraha kintal, ya. Kemudian misalkan sudah jadi combring, sudah combringnya berapa banyak yang sudah jadi, misalkan itu hartanya dicatat, ya. Kemudian misalkan ada yang
ngahutang, nganjuk, misalkan beli softdrink tapi nganjuk, itu juga dicatat, itu termasuk harta juga, ya. Tapi harta yang ada di tempat lain ya, yang belum ditagihkan, gitu kan. Nah, itu masih harta. Kemudian ada lagi hartanya, misalkan peralatan masaknya, ya. Kemudian kalau ada warungnya itu, ya. Kalau ada kebun singkongnya, itu termasuk juga, ya. Itu harus tercatat semuanya. Ya, kemudian dicatat tentang kewajibannya. Kewajiban berarti masuknya ke hutang. Ya, apakah untuk modal itu pengusaha itu berhutang, misalkan hutang ke bank, berarti itu dicatat kewajibannya. Ya, mau hutang ke tetangga, hutang ke bank, itu harus tercatat. Kemudian modalnya, ya, modal itu bisa dari modal sendiri, ya, untuk harta itu kan dia ada modalnya, atau dari modal orang lain, ya, atau kerjasama dengan orang lain bisa saja. Kemudian dicatat juga tentang penghasilannya, ya, dari penjualan itu harus selalu tercatat. Kemudian biaya-biaya, ya, termasuk harus dicatat. Ketika dianya menggoreng itu kan sebagai tenaga kerja, itu harus tercatat. Kira-kira kalau saya kerja, saya bisa diupah berapa, kan? Berarti ada upah tenaga kerja, itu harus tercatat juga, ya. Nah, kemudian ya, tadi ada harga perolehan dari hasil penjualannya, penyerahan barang jasa, ya, bisa barang atau jasa. Kemudian penyusunan laporan keuangannya, bisa berupa laporan neraca atau laba rugi, yang nanti di next selanjutnya akan dijelaskan lagi. Oke, ini untuk tujuan pembukuan, ya. Untuk tujuan pembukuannya, ya, minimal meminimalisir risiko hilangnya produk. Jadi kalau kita catat, ya, tadi kalau ada softdrink berapa di sana, ya, akan terdata, gitu ya. Atau apapun itu, ya, perusahaan apapun itu, nanti itu harus tercatat. Jadi sehingga produknya itu tidak rawan hilang. Jadi ada termasuk asetnya atau uang perusahaannya itu akan tercatat, ya. Beda kalau tidak dicatat, kemungkinan hilang. Atau kadang-kadang misalkan dulu tadi nama saya Satya, ternyata hilang, oh buah aku kencit, kan? Nah itu ya, buah aku kencit karena mungkin tidak ada catatan. Beda kalau dicatat, ya, dicatat. Kemudian dokumentasikan, ya, mendokumentasikan berbagai transaksi keuangan agar mudah dilacak, ya. Jadi nanti kemana uang itu, apakah ke pembelian atau ke penjualan, ya, itu akan mudah, ya, untuk terlacaknya. Mengetahui jumlah pemasukan dan pengeluaran perusahaan, ya, nanti diketahui juga, ya, pemasukan dari penjualannya berapa, pengeluaran misalnya untuk biaya belanja bahan baku, ya, biaya bayar apa, ya, bahan bakarnya misalkan gas dan sebagainya, itu harus tercatat, ya. Nah, kemudian memantau biaya operasionalnya, ya, tadi untuk biaya operasional, tadi biaya tenaga kerja, misalkan kalau menggunakan listrik, ya, itu juga harus dihitung, ya, karena listrik itu kan penerangan, kalau ngegorengnya malam-malam tanpa listrik, ya, berapa, gitu ya. Jadi harus selalu terhitung, semuanya harus selalu terhitung, ya. Kemudian nanti dengan adanya pembukuan bisa mengetahui apakah untung atau rugi,